Kehebohan warga Bekasi tentang adanya bau misterius masih menjadi perhatian hingga saat ini. Perusahaan gas negara menyebut bau gas yang menyengat di Bekasi ini bukan dari kebocoran pipa gas. Usai mendapatkan laporan, pihak perusahaan gas negara atau PGN langsung melakukan penelusuran di sejumlah titik di kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Dari hasil penelusuran tim teknisi PGN di lapangan, pihaknya memastikan bahwa bau gas yang cukup menyengat ini bukan berasal dari pipa gas yang bocor. Meski demikian, pihak PGN tetap melakukan pemantauan ketat serta melakukan koordinasi dengan pihak berwenang demi menjaga keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Dari pemantauan pengecekan menyeluruh yang sudah dilakukan, tidak terdapat indikasi kebocoran dari pipa gas PGN. Meskipun informasi dari tim di lapangan bahwa pada saat ini bau sudah tidak tercium kembali, namun PGN tetap melakukan pemantauan secara ketat bersama dengan pihak yang berwenang untuk terus berkoordinasi memastikan keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Hal ini sejalan dengan prioritas kami untuk memastikan keselamatan dan keandalan infrastruktur dalam menyalurkan energi gas PGN. Sebelumnya warga kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat. Bau gas muncul di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria, hingga Bekasi Utara. Bau gas muncul sejak Jumat malam membuat pernafasan warga terganggu. Bahkan tidak hanya di luar rumah, bau gas juga tercium hingga di dalam rumah. Awalnya banyak warga yang mengira bau gas berasal dari tabung gas di dapur rumahnya masing-masing. Kayak semacam gas, sekitar jam 8. Jam 9 saya kira gasnya itu dari dalam, lalu saya cek aman, tapi kemudian saya dari luar seperti bau gas, ya udah akhirnya kita tutup semua gitu. Oh, gitu. Kenapa-napa gitu, lalu saya matiin gitu. Lama nggak sih Pak durasinya Pak? Durasi sampai jam, itu masih tercium sampai jam 11 Pak. Jam 11? Iya, saya istirahatnya jam 11. Cari-cari kemana, ke warung abang nggak dapat juga. Iya, tapi belum ketahuan titik-titik itunya. Belum ketahuan titiknya mah di mana ada tuh bau-baunya. Oh, mengganggu gak Pak? Lah ganggu banget baunya, nggak enak Iya, banget. nggak enak ya. Gimana sih kayak di tenggorokan sakit gitu? Enggak. Sakit banget ke hidung, ke itu juga kayak banget. Nyengat ya. Sementara itu, Wali Kota Bekasi mengatakan pada Jumat malam BPBD Kota Bekasi juga bergerak ke beberapa lokasi untuk mencari tahu sumber bau gas. Namun hingga saat ini penyebab bau gas belum diketahui. Seperti gas nih Pak di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Jadi ada beberapa memang gas yang hari ini sedang diidentifikasikan di lokasi-lokasi mana yang mungkin terjadi kebocoran. PGN dan juga Sinergi sudah bergerak ke lapangan dan akan dilakukan segera mungkin untuk rehabilitasi dan perbaikan. Titik-titiknya di mana ya Pak? Sumbernya Pak? Sementara masih tersebar ya, jadi kita masih sedang melakukan terus identifikasi terkait dengan lokasi-lokasi yang ada. Bau gas yang cukup menyengat tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Bahkan bau gas yang belum diketahui sumbernya dari mana tercium hingga Sabtu pagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu hingga saat ini Pemkot Bekasi masih mencari tahu sumber bau misterius yang mengganggu pernafasan warga. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto menyebut pihaknya menerjunkan tim untuk mencari sumber bau tersebut. Melakukan langkah-langkah dan menempatkan personil, dan kami juga memerintahkan kepada para lurah dan camat untuk apabila ada sewaktu-waktu kemudian muncul bau yang menyengat lagi, ini akan mudah diidentifikasikan terkait dengan sumber yang sampai hari ini memang masih misterius. Karena kami lakukan juga investigasi terkait di sepanjang Kali Bekasi, karena kami khawatirkan juga di samping bau mungkin nanti juga mencemari terkait dengan sungai-sungai yang ada. Karena biasanya juga limbah ini pada saat musim hujan ini biasanya limbah pabrik pun dibuang. Dari hasil pantauan kita, kondisi sungai juga masih dalam kondisi yang cukup jernih, ya, tidak berbau dan tidak berwarna hitam dan juga tidak berbusa. Jadi saya kira hari ini masih terus kita pantau dan belum diketahui secara pasti karena memang baunya ini kan beda-beda tipis nih. Kadang juga apabila angin cukup kencang ya juga terkait dengan TPA Bantar Gebang juga memberikan kontribusi terkait dengan
bau yang ada. Jadi saya kira memang masih kita akan coba terus telusuri terkait dengan asal bau yang ada. Banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah semakin meluas. Akibatnya 33 desa di 9 kecamatan terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah hulu membuat air Sungai Barito, Sungai Tewei, Sungai Lahe, dan Sungai Montalat di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah meluap. Akibatnya, akses jalan terputus dan pusat perekonomian lumpuh. Data dari BPBD Barito Utara sebanyak 53.655 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan terdampak banjir. Selain itu, terdapat 9.332 bangunan yang terendam air. KK yang terdampak itu sekitar 17.000. Tapi kita masih mengupdate data terus. Jadi untuk wilayah-wilayah yang terdampak itu di daerah bantaran sungai, karena wilayah Barito Utara ini hampir antara 70-80% wilayah desa dan kelurahan itu berada di bantaran sungai. Sementara itu, di Depok, Jawa Barat, hampir sepertiga kelurahan Sukatani dilanda banjir jika hujan deras turun. Hal ini akibat banyaknya perumahan yang dibangun serta penutupan drainase yang mengganggu aliran air. Untuk mengatasi banjir, DPRD Kota Depok mengusulkan pembuatan embung atau tampungan air di titik terendah di wilayah Sukatani. Ini adalah titik terendah, kalau kita jadiin embung, air kan akan tertampung di sini, begitu kan? Itu sih. Jadi bakal dibangun embung kuasa? Bukan bangun embung, kita dorong pemerintah untuk bisa bangun embung di sini. Ya, selain sodetan-sodetan yang tadi diarahkan memecah konsentrasi debit air yang dari. Menurut Hengki, untuk mengatasi banjir juga diperlukan sinergi antar organisasi perangkat daerah seperti Dinas PUPR, Dinas Rumkin, dan DLHK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, oknum dokter kandungan pelaku pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung. Pihak kampus Unpad pun prihatin dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke kepolisian. Setelah aksi pemerkosaan dokter residen anestesi Unpad terhadap 3 korban wanita terungkap, oknum dokter kandungan berinisial MSF yang melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat diketahui juga tercatat sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Menyikapi hal itu, pihak kampus Unpad mengaku prihatin terhadap korban. Kampus Unpad juga akan melakukan evaluasi mendalam secara internal guna menghindari terulangnya pencorengan kode etik dan sumpah jabatan profesi dari mahasiswa ataupun alumni. Meski demikian, kampus Universitas Padjadjaran masih menunggu penyelidikan kepolisian untuk memastikan informasi penelusuran identitas oknum dokter kandungan pelaku pelecehan. Pihak kampus juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. Hasil penelusuran identitasnya menunjukkan memang benar mengarah ke alumni program spesialis di Fakultas Kedokteran Unpad. Namun demikian, bila merujuk ke video yang beredar yang tidak secara jelas menunjukkan wajah terduga pelaku, Unpad tidak memastikan hal tersebut dan tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dan pembuktian dari pihak kepolisian. Terduga pelaku apabila terbukti adalah orang yang bersangkutan, saat ini sudah lulus dan bekerja sebagai profesional. Dengan demikian, kasus ini sudah di luar kewenangan Unpad atau kampus lainnya tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan sebelumnya. Sebelumnya, dokter spesialis kandungan MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang pasien. Namun penetapan tersangka bukan atas kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral saat ini. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita pada 15 April lalu yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.